Tabea, pagi baik saudara semua. Selamat pagi pemirsa, saya Christine Pesiwarisa kembali hadir lagi menemani Anda dalam Berita Ambon pagi ini. Berikut berita utama kami. Sejumlah peserta pingsan dalam lomba maraton merayakan ulang tahun ke-78 TNI di Seram bagian barat. Pantai Desa Paso kembali dipenuhi sampah. Seorang warga lansia di Ambon hidup miskin di rumah reyot. Sejumlah peserta lari maraton dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia di Piru, Kabupaten Seram bagian barat, jatuh pingsan hingga dibawa ke rumah sakit. Mereka diduga pingsan karena kelelahan serta dehidrasi. Lomba tersebut diikuti oleh 630 peserta dari pelajar tingkat SMP hingga SMA dari Kabupaten Seram bagian barat. Ya, harapan beta semoga adik-adik yang lain bisa berprestasi seperti beta, banyak latihan, selalu motivasi. Itu sudah dari beta, terima kasih. Dari SMP mana nih? SMA Negeri 4 SBB Taniwel. Kegiatan ini kita laksanakan yaitu lari 10K Sakamese Nusa, ya. Kodim melaksanakan Kodim 1513 SBB ya, melaksanakan dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-78. Lintasan datar dan tanjakan sejauh 10 km harus ditempuh peserta. Selain untuk memeriahkan HUT TNI, lomba tersebut sekaligus sebagai ajang mencari calon atlet pelari di Seram bagian barat. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian barat. Makanya tidak. Nanti mana guru? Sejumlah ruas jalan raya di kota Ambon dibiarkan rusak parah sejak 5 tahun silam. Akibat jalan rusak sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Sejumlah ruas jalan yang rusak tersebut antara lain di Amahusu, Benteng, Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, kota Ambon. Berkali-kali warga sudah menyuarakan masalah tersebut kepada legislatif dan pemerintah kota Ambon. Namun jalan yang rusak itu belum juga diperbaiki. Selaku pengendara ini jalan rasa aman atau tidak, Pak? Ini memang tidak sama. Karena satu, lubangnya terobak. Yang kedua, kita pertanyakan ini jalan nasional atau jalan pemprov atau jalan kota. Kalau jalan pemprov, pemprov yang perbaiki. Karena jadi harapannya untuk pemerintah lah. Kita bayar pajak. Yang kedua, kalau jalan Pemkot harus perbaiki. Karena bayar pajak ini naik ke Pemkot. Harapan beta ya mungkin bisa perhatikan bagi orang yang bisa perhatikan jalan inilah biar masyarakat bisa senang di jalan supaya jangan ada yang jatuh lagi mau di jalan ini. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan raya tersebut. Kalaupun diperbaiki jangan hanya asal tambal sulam saja, tapi benar-benar diperbaiki selayaknya jalan yang bisa dilintasi angkutan agar tidak ada lagi jatuh korban. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Puluhan halte bus di kota Ambon kondisinya rusak dan memprihatinkan. Bahkan terlihat jorok dan kumuh. Atap, plafon, hingga tiang besi halte kini rusak dan berkarat. Kondisi tersebut sangat disayangkan sebab merusak keindahan kota Ambon. Kini halte-halte tersebut banyak beralih fungsi menjadi tempat mangkalnya para sopir serta ojek online. Di momen tertentu di kota Ambon, halte tersebut berubah fungsi menjadi tempat jualan para pedagang kaki lima. Pemberos
pemborosan, ada tapi tidak berfungsi. Iya. Itu namanya pemborosan, karena ini semua anggaran toh. Jadi kalau pemborosan dan tidak berguna berarti tidak berarti. Yang paling bagus adalah prioritaskan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ekonomi sehingga tidak terjadi pemborosan. Halte-halte yang sering digunakan kan juga banyak rusak, total. Juga contohnya di sini. Di sini juga terhambat dengan aktivitas mobil yang padat. Pada saat itu isi bensin juga kan padat sama sekali. Jadi halte mobil besar juga bisa ikutan ke penumpang karena juga terjadi kemacetan. Contohnya halte yang ini kan mesti dibenahi, kasih pindah ke atau caranya bagaimana kan ada orang yang lebih tahu dengan hal ini tuh. Kalau tanggapan beta ya ini fungsi. Warga meminta pemerintah Kota Ambon serta dinas terkait segera memperbaiki halte-halte bus tersebut agar kembali berfungsi. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Seorang warga lansia di Desa Rumah 3, Kota Ambon, hidup miskin dalam rumah reot. Usianya yang tidak lagi produktif memperburuk nasibnya semakin pilu. Kondisi ini dirasakan nenek bernama Wasenggo, umur 80 tahun. Rumahnya sudah lapuk dengan dinding kayu yang rapuh. Bahkan rumah yang berdiri di pesisir Teluk Ambon, dindingnya sudah bolong. Atapnya juga terlihat bocor. Dalam rumah kecil ini, nenek Wasenggo terlihat pasrah. Meski sering bocor, namun sang nenek enggan mengungsi. Kondisi tersebut membuat nasibnya semakin pilu dan memprihatinkan. Sang suami yang sudah berpulang membuat nenek ini harus merasakan kerasnya kehidupan. Ditambah lagi, nenek ini tidak masuk dalam program pemerintah penerima bantuan keluarga harapan, membuat dia harus merasakan kerasnya kehidupan. 6 tahun tinggal di sini. Iya. Sebelumnya tinggal di mana? Di bawah. Rumah di bawah di pohon itu ada. Terubah. Kapan suaminya meninggal? 2 tahun lebih tua. Sekarang sudah pernah dapat bantuan ataukah gimana? Sudah pernah dapat bantuan dari pemerintah? Dari pemerintah begitu? Belum. Selama ini sih Antua belum dapat bantuan apa-apa sih dari pemerintah, tapi sering kayak kalau bulan puasa atau hari-hari besar begitu Antua palingan cuma dapat kayak bantuan beras dan lain-lain, tapi kalau masalah rumah sih belum ada sama sekali. Tapi kemarin sih sempat ada informasi juga mengenai beda rumah, tapi sampai sekarang belum ada tindakan lanjut apa-apa sih. Kalau Antua nih saya memang kalau pagi-pagi begitu ya palingan Antua pergi kabung, Antua bakabung, palingan Antua ya kegiatan sehari-hari Antua ya cuma kabung saja. Iya, rumah dua rumah sing layak huni lah itu rumahnya. Harapannya Bapak untuk ibunya itu gimana? Iya, kalau bisa ada bantuan pemerintah buat dia. Iya. Mama Senggo itu tuh kan sih ada laki lain. Tinggal sendiri baru jualan di pasar tapi sing kuat lah itu. Pemerintah daerah diminta segera merenovasi rumah nenek ini agar nasibnya jauh lebih manusiawi. Usman Mahu melaporkan dari Ambon.